Sementara itu, Partai Golkar membalas respon Sekjen PDI Perjuangan terkait bursa Pilkada Sumatera Utara. Ketua DPP Partai Golkar memastikan bahwa partai beringin telah memberi tugas kepada Bobi Nasution untuk maju dalam Pilkada Sumatera Utara. Bagaimana wacana ini dari kacamata pengamat, sekaligus juga dosen politik dari Universitas Sumatera Utara. Kita segera terhubung secara virtual dengan Bang Indra Fauzan. Selamat sore, Bang Indra. Bang Indra, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Bang Indra, tapi kami belum bisa mendengar atau belum bisa menangkap suara Bang Indra. Barangkali Bang Indra bisa tekan tombol mute-nya ya? Bang Indra. Oke, Bang Indra, kami sudah bisa menangkap suara Anda. Wacana ini sudah bergulir, bahkan Bang Indra, Partai Golkar sudah membalas respon begitu ya dari Sekjen PDI Perjuangan terkait bursa pilkada di Sumatera Utara. Tetapi dari kacamata pengamat seperti apa nih Bang Indra? Memandang bahwa karpet merah tampaknya sudah disediakan oleh Partai Golkar untuk Bobi Nasution. Ya, kita bisa melihat lah ya beberapa dinamika belakang ini saling sahut ya antara Bobi kemudian juga Golkar ya. Golkar sudah dari jauh-jauh hari juga sudah memberikan sinyal bahwa mereka akan mendukung Bobi Nasution ya dalam pilkada di Sumut 2024 yang akan datang dengan memberikan surat tugas. Walaupun sebenarnya itu bukan dinamika yang baru ya, karena memang Golkar sendiri juga sudah memberikan sinyal positif hal seperti itu. Walaupun sebenarnya PDIP juga kemudian melalui Pak Hasto kan menganggap bahwa tidak akan memberikan tiket apapun kepada Bobi Nasution. Jadi saya rasa ini satu hal yang biasa dalam politik, dan lagian juga saya rasa saat ini Bobi Nasution menjadi figur yang paling terdepan ya dalam kontestasi politik di Sumatera Utara, sehingga wajar kiranya kalau Golkar mulai melirik Bobi Nasution sebagai calon yang akan mereka usung di Pilkada Sumut di 2024 yang akan datang. Jadi saya rasa survei internal juga memberikan sinyal positif kepada Bobi Nasution untuk maju pada Pilkada Sumut yang akan datang. Oke, Bang Indra, tapi kita juga coba konfirmasi juga dengan pihak Partai atau PDI Perjuangan begitu ya, sudah bergabung juga bersama kami secara virtual. Di sini Wakil Ketua Umum Partai Golkar begitu, Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli? Ya, benar. Bang Doli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Bang Doli, benarkah Partai Golkar sudah memberi surat tugas kepada Bobi Nasution untuk maju dalam Pilkada Sumatera Utara sebagai calon gubernur? Kita coba konfirmasi Bang Doli. Ya, pertama saya ingin menjelaskan ya bahwa kita ini Partai Golkar itu punya mekanisme yang memang sudah kita buat sedemikian rupa ya. Dan ini salah satu bagian dari strategi kita ya, dan ini merupakan bagian dari kebijakan periode ini. Termasuk kemarin kita mempersiapkan pileg itu cukup lama, hampir 3,5 tahun ya, menghadapi pileg dan pilpres. Juga menghadapi pilkada ini dari 1,5 tahun yang lalu kita sudah melakukan berbagai persiapan dan konsolidasi. Nah, memang pilkada itu lebih spesifik, lebih bagaimana kita melihat adanya ketokohan dari figur-figur yang akan kita calonkan. Nah, tapi intinya Partai Golkar ini sama saya kira dengan partai yang lain, menghadapi event politik apapun yang termasuk pilkada, kita kan ingin menang. Nah, tentu yang salah satu bentuk implementasi keinginan menang itu adalah memunculkan figur-figur atau tokoh-tokoh yang memang kita mendengarkan ya suara-suara yang berkembang di masyarakat kita. Okay. Tetapi nanti at the end ya, tentu kita juga harus bukan hanya melakukan pendekatan politik ya yang aspiratif, politik aspirasi yang berkembang di masyarakat, tetapi itu akan kita uji juga secara saintifik. Melalui survei-survei yang kita akan lakukan. Setidaknya ada 3 kali survei nanti yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan pilihan. Nah, jadi dalam mekanisme itu ya, saudara Bobi Nasution ini juga akan sebetulnya juga disebut-sebut ya
sebagai calon wali kota atau calon gubernur. Makanya lah kira-kira 3-4 bulan yang lalu kami juga sudah memberikan surat tugas ya, kepada siapa saja yang berkeinginan untuk maju sebagai calon kepala daerah melalui Partai Golkar. Dikasih surat tugas dulu yang tugasnya adalah membantu kemenangan atau memenangkan agenda Partai Golkar pada pileg dan pilpres kemarin. Nah, setelah pileg atau pilpres kemarin, kita sudah melakukan evaluasi. Kita sudah punya nama-nama mana yang sudah kita ada petakan lah, mana yang membantu Partai Golkar, mana yang kooperatif, mana yang tidak, dan segala macam seperti itu. Nah, memang pada saat diberikan surat keputusan, saudara Bobi ini kita kasih surat tugas untuk membantu penanganan Golkar di kota Medan dan juga di Sumatera Utara sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wali kota. Bang Doli, tapi dengan kata lain, Bang Doli, dengan kata lain penugasan tersebut ini bukan murni dari ketua umum, tetapi juga berdasarkan aspirasi di tingkat daerah, begitu? Anda ingin mencoba menyampaikan seperti itu? Ya, ini penugasan yang dilakukan oleh DPP, ya, penugasan yang ditandatangani oleh DPP di atas Kopura ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Nah, jadi perlu dicatat yang paling penting bahwa sekarang kita ini belum memutuskan apa-apa, belum memutuskan siapa calon gubernur di mana saja, siapa calon wakil gubernur atau calon bupati atau wali kota di seluruh Indonesia. Sekarang kita masih dalam proses tahap yang ketiga kalau menurut saya. Kita ini sekarang sedang melakukan survei, jadi pertengahan April ini lembaga-lembaga survei yang kita tuju akan melakukan survei, yaitu tadi bagian dari pendekatan saintifik setelah pendekatan sosial kultural, sosial politik. Karena nanti kita lihat mana yang memang peluangnya atau elektabilitasnya cukup baik untuk memenangkan calon-calon Partai Golkar. Dan Sumatera Utara ini perlu diingat ada 2 nama yang kita kasih surat tugas waktu itu. Dan kemudian juga yang sekarang kita endorse untuk menjadi pengamatan serius lembaga survei dalam survei ini. Selain saudara Bobi Nasution, juga ada saudara Musa Rajeksa yang juga adalah ketua DPP Partai Golkar, kemarin 1 periode pernah menjadi wakil gubernur. Nah, jadi tadi 2 nama ini dan mungkin ada juga nama yang lain. Tidak menutup kemungkinan ada nama lain yang kemudian nanti muncul dalam hasil survei. Nah, selama mereka punya komitmen untuk menjadi kader Golkar atau kemudian ikut membantu agenda Golkar, saya kira itu juga akan menjadi pertimbangan nanti pada akhirnya rekomendasi final dari Partai Golkar untuk siapa yang akan kita calonkan. Ada nama lain selain Bobi Nasution yang akan di-endorse oleh Partai Golkar dalam Pilkada Sumatera Utara ini. Saya mau ke pengamat, ada Bang Indra. Bang Indra, kalaulah kita katakan ini sebagai karpet merah begitu ya, yang diberikan oleh Golkar begitu. Tetapi apakah akan ini menjadi sebuah kerugian bagi PDI Perjuangan dari kacamata pengamat? Ya, kita melihat juga tren politik pada pilkada-pilkada sebelumnya di Sumatera Utara khususnya, bahwa memang PDIP ada kesulitan ya politik dari 2009 misalnya kita lihat pada waktu itu, kemudian 2013 pasangan Jarod dan P6, kemudian 2018 juga ketika Pak Jarod dan tidak melawan Pdi Ramayadi dan Wisma Desa, ada kesulitan bagi PDIP. Nah, kemudian apabila kita melihat di Pilkada Medan di 2020 yang lalu, itu adalah secara khusus memang itu kemenangan PDIP melalui Bobi Nasution ya. Apalagi Bobi Nasution kan punya banyak cerita positif lah kira-kira seperti itu. Ditambah lagi beliau merupakan mantan presiden ya. Sehingga ketika ada semacam konflik antara PDIP dengan Bobi Nasution dalam hal ini, saya rasa itu cukup memberikan kerugian kepada PDIP secara internal. Ditambah lagi hasil dari pilpres kemarin juga akan menggambarkan bagaimana PDIP di Sumatera Utara itu biasanya cukup cemerlang suaranya, mendapat suara yang cukup banyak, tapi
pada pilpres kemarin kan mereka agak bertahan gitu ya untuk meraih suara yang tunggal. Jadi kira-kira kalau gitu kira-kira siapa ya, bagi internal PDIP, sehingga mereka perlu mencari figur yang tepat ya. Kali ini mungkin saya rasa untuk pilihan-pilihan figur yang tepat di Sumatera Utara ini memang agak apa namanya ya, perlu usaha yang atau kerja keras loh untuk mencari figur yang tepat. Apalagi seandainya memang Golkar dan beberapa partai lain untuk mengusung Bobi Nasution, ini tentu tantangan yang cukup berat bagi PDIP untuk mampu mendulang suara yang banyak nanti. Mungkin saya rasa kejadian di 2018 akan terulang kembali. Bang Doli, kalau prominence atau kekuatan tokoh dari Bobi Nasution ini begitu kuat begitu, kira-kira siapa sosok lain yang katakanlah mampu mengimbangi prominence atau ketokohan dari Bobi Nasution? Ya, kita akan lihat nanti di survei, Mas ya. Jadi kita sekarang belum bisa berspekulasi gitu ya, kemudian terlalu dini memutuskan siapa nama yang nanti akan kita putuskan gitu. Nah, sampai sekarang kan itu akan kita bisa lihat nanti di survei. Mungkin di survei pertama ini juga kita belum bisa mengambil keputusan final. Jadi kami di Golkar sudah menetapkan mungkin akan ada minimal 3 kali survei nanti sampai sekitar bulan Agustus kita memutuskan siapa yang akan kemudian kita usung nanti ya sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Oke, Bang Doli, tetapi keputusan Dewan Pimpinan Pusat ini sifatnya mengikat atau tidak nih? Maksudnya kalau ada penolakan di daerah artinya akan ada sanksi atau penindakan seperti itu? Nah, saya kira kan Golkar punya pengalaman ya, dan kita selalu solid dari atas sampai ke bawah ya. Apa yang diputuskan DPP, dan saya kira DPP itu kan memutuskan bukan soal keputusan sembarangan ya. DPP nanti akan memutuskan dengan banyak sekali pertimbangan, banyak sekali variabel yang akan menjadi pertimbangan sebelum kita mengambil keputusan. Ya, termasuk saran-saran dari teman-teman di daerah. Jadi kita belum melihat misalnya apa yang disampaikan atau aspirasi yang di daerah itu penolakan atau tidak, bahwa kemudian mereka mengusung calon tertentu ya. Tentu itu aspirasi juga harus didengar dan menjadi salah satu variabel, termasuk variabel hasil survei nanti. Kita kan lihat, jadi pertimbangannya banyak sekali nanti variabelnya untuk pada saat nanti kita mengambil keputusan. Dan kalau kemudian sudah mengambil, keputusan sudah diambil, saya kira semua biasanya jajaran partai kami ini solid ya, semuanya akan satu. Karena pada saat sebelum pengambilan keputusan kita memberikan kesempatan kepada semua elemen partai untuk menyampaikan aspirasinya. Bahwa dalam aspirasi itu berbeda pandangannya, itu biasa saja. Tapi ketika nanti pada satu waktu keputusan diambil, saya kira semuanya akan solid. Baik, tetapi terlalu dini untuk mengatakan bahwa ini adalah calon tunggal begitu sekarang, karena hasil survei juga belum keluar begitu ya, Bang Doli. Saya mau makanya saya kira ya boleh saja kalau kemudian teman-teman media menafsirkan kemudian sekarang ada judul pakai gelar karpet merah, saya kira ya, karena kalau gelar karpet merah kan sebenarnya calonnya sudah tunggal. Tapi saya menegaskan sekarang kami belum mengambil keputusan apapun. Ya, bukan hanya di Sumatera Utara tapi di seluruh Indonesia. Sekarang kita dalam proses penjajakan, ya, kita melihat mana potensi yang paling besar untuk menangkan agenda Partai Golkar, karena kami punya pengalaman ya, di tahun 2020 kan juga menjadi pemenang ya, kami meraih 61,11%, dan sekarang DPP juga sudah memberikan target kepada saya dan kawan-kawan di Komnas itu minimal 60% juga. Nah, oleh karena itu untuk meraih target 60% itu kan nggak boleh sembarangan juga. Ya, kita harus memutuskan orang yang tepat, orang yang memang dicintai oleh rakyat, orang yang punya visi untuk membangun daerah-daerah yang kita akan menangkan itu. Jadi saya kira masih ada waktu sekitar berapa lagi? 5 bulan lagi
Ya, 4 bulan Baik. lagi apapun bisa terjadi saya kira. Masih ada kurang lebih 4 sampai 5 bulan lagi begitu sampai gelaran ini kemudian dimulai. Saya mau ke Pak Kapat. Bang Indra, ada pernyataan memblacklist Bobi Nasution oleh PDIP dalam Pilkada Sumut. Ini apakah kemudian akan memperkeruh situasi politik dan kemudian juga dianggap menjadi sebuah blunder begitu bagi PDIP? Atau seperti apa dari kacamata pengamat membacanya nih, Bang Indra? Ya, saya rasa itu wajar ya. Wajar bagi kita semacam apa namanya statement ya yang Dewan katakan. Karena bagaimanapun kan kita kembali lagi di beberapa bulan yang lalu dan untuk Pilpres ada kalau tidak salah PDIP sudah menetapkan sudah ada dinamika kembali. Saya rasa itu tidak menjadi oleh misalnya ternyata itu saya rasa wajar ya, karena kan hubungan antara PDIP dengan keluarga besar sendiri ya. Ya, saya rasa ini penting, jadi tidak bisa melihat sebagai blunder atau apa, karena memang kita emosionalnya dalam konteks ini wajar-wajar saja. Tapi apabila kita melihat pada kita semua berkata, seperti yang saya katakan tadi bahwa saat ini apabila kita melihat Pilpres sekarang ataupun juga di pilkada waktu yang lalu, PDIP mengalami kesulitan ya untuk mengalahkan calon-calon yang memang tidak diusung oleh mereka. Seperti misalnya 2018 itu kan ada Pak Jarod dan Sihar Sitorus. Nah jadi kalau misalnya sekarang ini ditambah lagi memang sekarang ya kita anggap lah ya Bobi Nasution merupakan figur yang terdepan saat ini untuk menjadi calon kuat, apalagi beliau sudah mengatakan memang ingin menjadi Gubernur Sumatera Utara. Jadi saya rasa ini kerugian juga ya bagi PDIP untuk merebut ya suara di Pilgubsu. Apalagi di Pilpres juga mereka juga mengalami kekalahan kan. Apalagi sekarang yang leading di Pilgubsu kalau nggak salah Golkar yang naik signifikan suaranya, sehingga wajar-wajar saja saya rasa ini menjadi kerugian gitu. Jadi PDIP ya harus punya strategi yang cukup baik ya untuk melihat siapa figur-figur yang akan mereka calonkan. Walaupun sebenarnya kalau saya lihat ya saat ini pilihan figur yang untuk maju itu kan di Sumatera Utara ini cukup terbatas ya. Misalnya ada Bobi Nasution, ada Musar Rajeksa di internal Golkar misalnya, dan kemudian mungkin ada Edi Rahmayadi, petahana yang beberapa waktu lalu juga ingin mencalonkan diri. Mungkin ada beberapa nama ya yang mungkin akan muncul seiring dengan perkembangan, tapi bagaimanapun dengan majunya Bobi Nasution ini saya rasa menjadi menjadi dalam tanda kutip ya persoalan internal juga bagi Golkar kan, bagaimana mereka akan mengusung ya siapa antara Bobi Nasution misalnya ya ataupun Musar Rajeksa. Sebagaimana kita ketahui kan, walaupun tadi Bang Doli mengatakan akan melihat dinamika yang berkembang. Saya rasa ini juga akan menjadi komunikasi politik yang intens di dalam Partai Golkar sendiri ya. Walaupun beberapa waktu yang lalu saya rasa saya membaca di media bahwa Muti Afif kalau nggak salah mengatakan bahwa keputusan untuk suara itu ada di pusat. Jadi akan ada perbincangan internal yang cukup alot saya rasa ya, bagaimana keinginan-keinginan baik dari pusat maupun dari daerah. Saya rasa seperti itu. Bang Indra, Anda melihatnya akan ada permasalahan di antara Partai Golkar. Tetapi tadi Bang Doli sendiri menyebutkan bahwa memang Bobi Nasution bukan satu-satunya nama begitu di Partai Golkar. Ada Musar Rajeksa. Justru bagaimana nih peluangnya kalau ternyata Musar Rajeksa bersanding bersama Bobi Nasution? Akankah ada kemungkinan ke situ, Bang Doli? Ya, semua kemungkinan masih terbuka. Ya, kita sekarang merekomendasikan 2 nama untuk yang kemudian menjadi perhatikan dalam survei. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat ya mana yang paling tinggi tadi seperti saya katakan dalam kalkulasi. Sampai nanti kita menetapkan terakhir. Nah, kalau ternyata misalnya dua-duanya tinggi dan kemudian selisihnya
tidak jauh gitu ya. Dan kemudian kalau memang kita pertimbangkan ternyata dua pasang ini setelah dari hasil survei dimungkinkan untuk dipersatukan, ya bisa saja. Bisa saja. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi ini masih panjang ya, masih 4-5 bulan lagi. Secara politik ya jangan kan 4-5 bulan, hitungan hari aja kan politiknya sangat dinamis ya. Makanya intinya adalah Golkar ingin mengulangi sukses dalam pilkada 2020 kemarin menjadi pemenang pertama yang paling banyak dan juga menang di pilpres dan pileg. Untuk tren ini akan kami jaga. Baik, terakhir saya mau ke Bang Indra barangkali. Bang Indra, seandainya begitu komposisi ini terjalin dan kemudian betul-betul ada begitu ya. Golkar kan tadi punya Musara Jeksa, kemudian juga jika disandingkan dengan Bobi Nasution begitu. Seberapa besar kemungkinan peluang ini begitu di dalam gelaran pilkada Sumatera Utara? Bang Indra. Ya, sebenarnya betul tadi ya, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik kan. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa saya rasa kalau muncul dari internal kedua-duanya ini agak susah ya. Muncul misalnya disandingkan antara Bobi dengan Musara Jeksa, ibaratnya ini adalah muncul dari internal Partai Golkar sendiri gitu kan. Perhitungannya adalah bahwa Musara Jeksa kan sekarang ketua ya di Sumut, dan Bobi kan muncul ketika dinamika pilpres. Nah jadi pilihan-pilihannya itu mungkin nanti mereka akan mengkomunikasikan. Saya juga tidak bisa memastikan bahwa ini adalah komposisi yang baik dan seperti apa, karena dinamikanya cukup dinamis ya. Akan ada perubahan-perubahan, kemudian akan ada komunikasi-komunikasi dengan partai-partai pengusung lainnya. Apakah mereka juga akan memunculkan nama-nama baru? Jadi kan tidak hanya sekedar Golkar sendiri, tentunya Golkar juga punya perhitungan siapa-siapa yang akan yang pas menjadi pasangan apabila muncul nama Bobi misalnya, ataupun muncul nama Musara Jeksa. Tapi kalau saya lihat bahwa Bobi tidak akan mungkin tidak akan mungkin dia menjadi wakil kan, kira-kira seperti itu, karena dia memang sudah berniat jadi gubernur Sumatera Utara. Dan Musara Jeksa mungkin dalam posisi dilematis gitu ya, karena yang akan muncul adalah nama Bobi Nasution, kemudian beliau juga sekarang ini adalah terpilih juga di DPR RI ya untuk Sumatera Utara. Jadi saya rasa itu ada komunikasi yang akan terjalin gitu ya. Tapi apabila dipasangkan, saya rasa ini agak kecil kemungkinan ya untuk dipasangkan. Apalagi beberapa waktu yang lalu juga masuk dalam satu periode kan Musara Jeksa sudah menjadi wakil gubernur ya. Ada keinginan juga beliau mungkin untuk maju. Saya rasa nih ya, bukan berarti mendahului, karena nanti pilkada juga akan masih lama. Ya sangat kecil kemungkinan Bobi akan berpasangan dengan Musara Jeksa. Probabilitasnya kecil begitu, tetapi tetap ada, dan realisasi kita akan lihat bersama-sama nanti. Masih ada jeda kurang lebih 4-5 bulan lagi begitu sampai ke pilkada mendatang. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Bang Indra sudah berkenan bergabung bersama kami di Bersatu Kaum Pemilu. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Selamat sore Bapak-bapak.